Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, hari ini kita ketemu mau ngobrol-ngobrol kaitannya nanti dengan persiapan observasi kelas yang akan kita lakukan besok begitu ya. Oke. Nah, ini nanti rencananya Bu Rika ingin mengadakan observasi supervisi kelas itu di kelas apa? Direncanakan saya inginnya untuk besok itu di kelas 10-8 ya, jamnya di jam ke-1 dan 2. Kelas 10-8 jam ke-1 2. Ya. Materinya bahasa Inggris. Ya, materinya kebetulan untuk besok itu kita masih membahas tentang report text atau text report kalau dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya nanti yang di kegiatan observasi kalau saya inginnya anak-anak mampu mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial dan juga unsur kebahasaan dari teks report, khususnya yang ini dekat dengan lingkungan ya, tentang fenomena alam, keadaan sosial seperti itu. Jadi tapi fokusingnya kita ke unsur kebahasaannya, karena untuk yang strukturnya waktu lalu sudah sempat saya sampaikan ke anak-anak. Oke, baik. Nah, di kegiatan supervisi itu kan harapannya kita ingin meningkatkan dari informasi yang dimiliki oleh guru atau ingin memperbaiki satu permasalahan yang ditemukan di kelas gitu. Yeah. Nah, dari kegiatan supervisi yang akan kita lakukan ini nanti, apa nih yang ingin Bu Rika atasi atau yang ingin Bu Rika tingkatkan terkait dengan kompetensi sebagai guru bahasa Inggris? Kalau saya pribadi, saya ingin anak-anak bisa menjadi lebih termotivasi. Saya ingin menjadi motivator yang bisa memotivasi anak-anak supaya belajar bahasa Inggris mereka itu lebih serius dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan tadi. Yang mereka mampu mengidentifikasi dari teks report yang akan saya suguhkan nanti. Jadi kegiatan supervisi kita ini nanti tujuannya adalah Bu Rika ingin meningkatkan kompetensinya kaitannya dengan bagaimana sih guru itu bisa memacu atau memicu motivasi belajar di kelas gitu ya. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan dari yang Bu Rika inginkan ini kan pastinya ada langkah-langkah dan tahapan yang harus dilakukan begitu. Nah, cara yang akan Bu Rika lakukan untuk bisa mencapai target ini, tujuan ini, peningkatan kompetensi ini nanti apa yang akan dicapai? Saya akan menyiapkan TGT untuk anak-anak. Satu, menurut saya nanti TGT itu akan mampu memotivasi belajar anak-anak karena dengan game dan mereka bisa berkolaborasi satu sama lain dalam game tersebut, saya yakin mereka akan lebih tertarik, mereka bisa lebih termotivasi. Itu yang awal seperti itu. Tapi tidak lupa di awal saya harus memberikan sedikit penjelasan. Kenapa? Karena sangat tidak mungkin ketika saya membicarakan tentang unsur kebahasaan bla 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 tapi tanpa memberikan informasi awal apa itu unsur kebahasaan dalam teks report. Itu yang awal. Yang kedua itu tadi. Jadi saya mengelompokkan anak-anak dalam kelompok kecil untuk bermain menggunakan TGT tadi. Dan di situ saya akan menyiapkan beberapa kalimat yang saya acak tentunya, dan anak-anak akan saya minta untuk menyusun menjadi kalimat yang baik. Itu seperti itu. Dengan model pembelajaran tim games turnamen begitu. Yang menjadi pertimbangan Bu Rika untuk memilih model pembelajaran ini sehingga nantinya bisa meningkatkan dari motivasi belajar siswa itu. Mengingat juga murid dari mereka kan di level SMA di usia SMA pertimbangannya ini, meskipun sudah usia SMA, yang saya tahu anak-anak itu mereka masih senang bermain. Artinya kalau mereka harus diajak serius terus, saya yakin motivasi belajar mereka akan sangat rendah. Tapi ketika mereka bermain sambil belajar, atau saya balik yang kedua sebenarnya belajar sambil bermain, itu saya yakin motivasi mereka akan bisa meningkat daripada sebelumnya. Kalau hanya mendengarkan, kita hanya memberikan materi, mereka tidak terlibat dalam pembelajaran secara aktif, saya yakin akhirnya motivasi mereka juga akan rendah. Itu menurut saya seperti itu. Nah,
permainan yang mau disajikan itu kalau untuk anak level SMA tentunya kan kita harus bisa memilah gitu ya aktivitas yang bisa memicu motivasi tadi. Nanti rencananya Bu Lika dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu bentuk gamesnya atau bentuk permainannya seperti apa? Oke, tadi sedikit sudah saya cuplik di awal. Jenis kegiatannya sebenarnya hanya menyusun kata menjadi kalimat yang baik dalam bentuk tensesnya simple present tense. Kenapa? Ya, karena dalam teks report itu keseluruhan teks itu menggunakan bentuk tense simple present tense. Jadi di situ saya akan suguhkan nanti ya anak-anak supaya tahu yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objeknya seperti itu. Jadi menyusun seperti itu yang pertama. Yang kedua nanti saya juga akan siapkan teksnya. Setelah saya rasa pemahaman anak-anak sudah lumayan baik, mereka akan bekerja secara individu nantinya. Saya akan suguhkan satu teks yang di situ saya akan meminta anak-anak untuk menganalisis, mengidentifikasi kalimat simple present tense dalam teks report yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Ketika mereka sudah paham, oh ya kalimat simple present tense itu seperti ini, nah, berarti kalau mereka harus mengidentifikasi, mereka sudah tahu, ya, mereka sudah paham betul, oh ya yang model simple present tense itu seperti ini, gitu. Nah Mbak, nanti di kegiatan supervisi ini kan saya jadi observer, akan mengamati kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Lika. Nah, tentunya saya di sini butuh indikator-indikator untuk bisa tahu apakah sudah tercapai apa yang menjadi tujuan dari Bu Lika tadi. Kira-kira ada indikator-indikator apa saja yang bisa saya amati dari aktivitas belajar? Menurut saya indikatornya bisa dilihat dari ini. Ketika anak-anak betul-betul paying attention, jadi perhatian penuh terhadap apa yang saya sampaikan, berarti terlihat sudah di situ motivasi mereka meningkat. Yang kedua, ketika anak-anak berperan aktif dalam TGT tadi, jadi mereka betul-betul berkolaborasi satu sama lain, mereka saling raise satu sama lain, cepat ya, untuk berpacu, berarti jelas di situ motivasi mereka juga meningkat. Menurut saya itu. Terus ada lagi kira-kira? Saya rasa ya itu indikatornya. Apalagi ya, ya itulah mungkin bisa dilihatnya itu. Dan ini dari hasilnya nanti, ketika mereka mampu mengidentifikasi, berarti juga itu suatu bentuk bukti kalau motivasi mereka sudah meningkat terhadap pembelajaran yang saya berikan. Iya, betul. Iya. Dari di sini ada beberapa indikator. Ketika anak-anak aktif di kelas, kemudian fokus dalam pembelajaran, dan juga terlihat dari juga hasil nanti dari aktivitas belajar anak seperti apa hasilnya, begitu ya. Nanti akan menunjukkan apa yang menjadi tujuan pendidikan tadi, apakah benar motivasi dari anak-anak dalam belajar ini meningkat. Oke, baik. Nah, berarti besok kita akan lakukan jam berapa Bu? Jam ke-1-2, jadi kita mulai jam 7. Pembelajaran jam 7, nanti berakhirnya sampai dengan jam 8.30 ya. Terima kasih Bu Lika, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa terrealisasi besok, begitu, dan bisa memberikan manfaat positif bagi Bu Lika secara pribadi dan juga bagi anak-anak di kelas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Lika. Assalamualaikum. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm okay. For our today's meeting, we are going to talk about text. Bahasan kita masih tentang text report untuk pertemuan hari ini. Then the main purpose, tujuan utamanya adalah kalian mampu atau dapat mengidentifikasi unsur berdasarkan dalam text report. Ya. Lalu juga sudah sempat saya sampaikan bahwa beberapa unsur bahasa dalam teks report diantaranya yang first, masih ingat? Use menggunakan apa? Tadi? Iya, like general, nouns, and then apa lagi? Use of technical terms, ada use of action verb, apa lagi? Iya, timeless present. And today we are focusing on the use of timeless present atau penggunaan present tense dalam text report. Let me remind you, saya mengingatkan bahwa untuk simple present tense formnya, mudah-mudahan kalian masih hafal ya. The first yang pertama adalah terkait form ya.
subject followed by one. Then followed by SOS followed by object of teman. Then the second possibility, kemungkinan yang kedua, formnya bisa subject followed by to be present. To be present ada berapa? Ya, what are they? Okay, is MR or is RM same ya. Then followed by our next activity, I'm going to divide you into 6 groups. Akan saya bagi menjadi 6 kelompok untuk hari ini. What should you do? You will have fun. Kita akan bersenang-senang. Senang-senangnya tapi tetap ya. We are going to play a game. We call this as TGT. Apa itu kira-kira? Kita sebut gamenya TGT. Tim, game, turnamen. Ya. Jadi nanti ada you have to race ya kan, harus cepet-cepetan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan ini gamenya sederhana sekali. I prepare, saya sudah siapkan. Di sini ada kosakata yang saya acak. Jadi nanti dalam masing-masing kelompok itu kalian cepet-cepetan menyusun kata-kata acak ini menjadi kalimat yang benar. But please keep in your mind, you only have one chance, one opportunity. When you fail, it means that you fail, ya. Jadi hanya satu kali kesempatan. Kita tahu kalau sudah selesai, raise your hand kelompoknya. Kalau salah ya sudah, gitu ya. Oke, baru kita katakan. So you ready? Ready. Ya, siap ya. Please count. Kalian berhitung 1 to 6 as usual ya. 1 sampai dengan 6. Jadi nanti kalau yang satu kumpul dengan 1, 2, 2 seperti biasanya. Oke, let's start from. Kita mulai dari Ayu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ditata kembali ya. Kelompok 3 ke 5. 5. Ya, kelompok 3 dari sana. Ayo, kelompok yang lain. Selesai? Ya, silakan. Ya, kurang sedikit sebenarnya, semangat lagi ya, sedikit kesempatan lagi. Kesempatan untuk membentukkan. Ya, karena untuk kalimat yang bebas kita sulit ya. Jadi saya berikan kesempatan lagi. Dicari subjeknya dulu yang mana. Ya, rupanya serius sekali. Ya, dan selesai. Oke, selesai. Oke, perfect. Kelompok yang satu kali langsung yuk ya. Kelompok yang lain. Kelompok satu ya. Oke.
Masing-masing kelompok sudah masuk menata di jurusan kalimat, apalagi melangkai kata-kata menjadi kalimat ya, apalagi konsep utama tadi yang ingin kita capai apa tadi? Memahami apa? Kalian dapat memahami apa? Bentuk apa tadi? Iya, bentuk salah satu unsur bahasaan dalam teks report, namely simple present tense. Ya, begitu. Jadi di video lain itu dilanjutkan, dihafalkan. Jadi itu simple present tense sampai kapanpun tidak pernah berubah seperti itu usulannya. Our next activity, kegiatan kita selanjutnya setelah kalian mempelajari tadi ya di dalam tim, kalian belajar bagaimana menyusun menjadi kalimat yang I'm going to give you this text-nya medium, not too long, not too short. What should you do? For each of you, masing-masing dari kalian, you should find, kalian harus menemukan one simple present tense sentence. Satu kalimat saja. Iya, satu kalimat simple present tense. Jangan dicoret di sini. Kalian bisa tulis di dalam buku tugas kalian. Any questions? Ada pertanyaan? Oh, paham ya apa yang diusahakan? Good. Yang mana pertanyaannya pasti nanti akan ketemu. Kami coba jadi ini ya, bisa yang pertama bisa menggunakan prinsip itu subjek followed by verb followed by complement. Yang kedua, ketika kamu ketemu subjek to be present, yang belakang yang jelas itu bentuk simple present. Ya, ayo coba dicari. Ingat, cari subjeknya dulu. Yang mungkin yang lebih gampang ketika kalian menggunakan bentuk yang kedua ya. Jadi subjek, terus diikuti ada topik, bisa di sebelah sana. Ya. If nomor 2 ya, mungkin nomor 2. Satunya ini nomor 2 tadi. Thank you, good job ya, oke ya, betul sekali. Ya, Mino yang sudah maju tadi sebagai bentuk apresiasi saya karena you have tried to do your best ya. Kita tadi oke. Nampak? Number 5. Yuk, gimana nih? Number 6. Kalian nama tadi? Oh iya. 7. Itu siapa? Kesimpulan apa yang dapat kalian tarik hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Yang kita sampaikan tadi? Kita mempelajari tentang apa tadi? Ya, salah satu unsur kebahasaan dalam teks report yaitu simple bentuknya seperti ini, dan kalian sudah mampu menemukan dalam teks yang saya suguhkan tadi yang kalian analisis tadi ya. Oke, now let me ask you one more questions. How is your feeling after learning today? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Thank you so much for your attention today and your participation. I do hope that our next meeting will be more interesting than today. Ya, I think that's all. Thank you so much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dorika atas waktunya untuk hari ini.
agenda hari ini kita akan melakukan diskusi kecil tentang observasi dan observasi yang kita lakukan kemarin atau kegiatan pasca observasi ya tadi. Nah, untuk yang pertama ini setelah melakukan kegiatan observasi kemarin dan juga observasi di kelas dan kelas Amerika setelah menyelesaikan rangkaian itu. Oke, yang pertama perasaan saya lega alhamdulillah. Yang kedua saya merasa senang. Kenapa? Karena mungkin baru pertama kalinya saya melihat anak-anak itu belajar bahasa Inggris dengan penuh semangat. Biasanya banyak yang malas-malas tidur di kelas seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya. Kemudian dari kata kemarin Bu Lika menyampaikan bahwa nanti harapannya melalui kegiatan profesi ini Bu Lika mampu meningkatkan kompetensi katanya dengan meningkatkan motivasi belajar dari kelas. Nah, setelah melakukan observasi kelas atau setelah mengajar di kelas kemarin, gimana kira-kira menurut Bu Lika tingkat pencapaian dari apa yang Bu Lika rencanakan ketika di kelas observasi? Ya, kalau tingkat ketercapaian jelas menurut saya belum bisa 100% ya, mungkin 85% atau 90%. Kenapa? Karena saya masih temui ketika anak-anak bermain game dalam kelompok untuk motivasi mereka, itu masih ada yang terkesan lebih. Jadi tidak betul-betul masuk dalam kelompok untuk berdiskusi, untuk bermain, tapi masih terlihat kayak malesnya itu masih ada gitu. Jadi menurut Lika kisaran ketercapaiannya dari apa yang menjadi tujuan Lika tadi adalah sekitar 85% begitu. Iya. Karena Lika menemui masih ada beberapa anak yang tidak aktif di aktivitas yang sedang kemarin. Nah, kira-kira menurut Lika dari apa yang Lika sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang menyebabkan ada beberapa anak yang kurang aktif tadi? Ya mungkin ini ya, tapi juga saya belum terlalu pasti. Mungkin karena memang ini sense of interestnya anak-anak itu ada beberapa yang mereka betul-betul tidak interest untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin itu, atau mungkin juga apa yang saya berikan ke anak-anak itu kurang maksimal. Jadi permainan atau apa itu belum terlalu membuat mereka merasa tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Mungkin itu kalau saya bisa mengambil kesimpulan. Oke. Nah, dari temuan-temuan itu tadi, kira-kira ke depan Ibu Lika ya, ke depan kan pastinya kita ingin ya apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai secara maksimal, secara sempurna gitu. Dan itu membutuhkan proses, tidak bisa dalam waktu sekali dua kali, harus ada beberapa kali dari aktivitas kita yang pertama kemarin, karena itu yang pertama ya, dari yang pertama kemarin ada perbaikan, nanti kita lakukan lagi ke depan berikutnya. Nah, berdasarkan hasil kemarin kira-kira dari teman-teman tadi, apa yang menjadi hasil refleksi Bu Lika yang nantinya akan Bu Lika terapkan dengan harapan ke depan permasalahan-permasalahan yang muncul tadi itu tidak ditemui lagi atau teratasi. Oke. Apakah sudah ada gambaran kira-kira? Iya, insya Allah kalau saya betul-betul ingin mampu memahami gaya belajar siswa. Jadi ketika kita mampu memahami gaya belajar siswa, kan kita tahu metode apa yang paling cocok untuk kita terapkan kepada siswa tersebut atau anak-anak. Kenapa? Karena ketika kita menerapkan metode yang tepat dalam pembelajaran, saya yakin motivasi belajarnya juga bisa meningkat. Kalau kemarin saya lihat sudah meningkat memang ya, ada beberapa anak, banyak bahkan yang mereka memang menyukai game. Jadi mereka menganggap playing game while studying, while playing game itu menurut mereka sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena mereka bisa mengasah otak mereka juga bisa akhirnya finding something new seperti itu. Itu menurut saya seperti itu. Oke, jadi nanti akan memahami dari gaya belajar siswa. Kan nanti untuk mendapatkan informasi tentang ini, tentang gaya belajar siswa, metode apa yang akan Bu Lika lakukan untuk bisa mendapatkan informasi itu? Salah satunya bisa ini wawancara. Jadi memberikan kuesioner kepada anak-anak, ya, supaya ini mampu memahami gaya belajar mereka. Mereka itu sukanya apa? Bisa ngobrol langsung, bisa kuesioner. Iya. Oke, baik. Dari hasil catatan yang saya dapatkan ketika di kegiatan observasi kelas kemarin, untuk yang pertama untuk apa namanya?
teknis dari permainan kelompok gitu ya. Waktu itu awal Bu Lika menjelaskan di depan bahwa nanti untuk satu kelompok itu mendapatkan kesempatan satu kali untuk menjawab begitu ya. Kemudian dari situ di tengah permainan saya lihat untuk kelompok yang sudah menggunakan kesempatan tadi untuk menjawab dan masih belum betul itu ternyata mereka tidak lagi berusaha untuk mengerjakan karena kesempatannya untuk untuk menjawab sudah tidak diberikan tadi ya. Sudah tidak ada. Namun saya menangkap di situ Bu Lika langsung bisa menangkap kondisi situasi ini sehingga di tahapan berikutnya, di permainan berikutnya, di situ Bu Lika memberikan kesempatan bebas itu kepada kelompok untuk menjawab. Sampai betul-betul bisa. Akhirnya kan kemarin semua kelompok ini ya aktif menjawab dan semua berhasil menyelesaikan gamenya begitu. Itu yang saya temui. Berarti memang waktu itu kondisinya begitu ya. Jadi tidak tidak artinya ketika di lapangan dalam pelaksanaan itu menemukan kendala dan guru bisa menangkap adanya permasalahan di sana, bisa mengambil solusi begitu ya di jalan. Nah untuk yang kedua kaitannya dengan yang game individu kemarin ya. Individu itu apakah bobot materi permainannya dengan yang permainan game itu berbeda atau sama? Jelas berbeda. Kenapa? Karena kalau yang individu mereka betul-betul harus memforsir otak mereka ya, daya pikir mereka, bagaimana mereka menemukan apa yang sudah saya sampaikan di awal dan apa yang sudah mereka mainkan bersama kelompok mereka ya. Saya masih ingat bahasanya tentang simple present tense dalam text report. Jadi ada beberapa yang masih mengalami kendala. Kenapa? Ketika mereka bermain dalam game, mereka berdiskusi dalam kelompok, mereka sedikit lebih mudah. Kenapa? Karena tidak hanya satu pikiran yang dipakai ya. Mereka bisa sharing ide satu sama lain. Tapi ketika mereka harus berpikir sendiri, mereka harus finding sendiri, terkadang masih ada, saya temui masih ada beberapa anak yang masih mengalami kesulitan. Gitu. Jadi bobotnya jelas berbeda. Nah itu selaras dengan apa yang saya temukan kemarin. Ketika saya menemukan perbedaan suasana, keaktifan siswa saat mengerjakan game kelompok dan game individu. Di sana tampak siswa yang ketika mengerjakan game secara individu itu mereka lebih fokus, lebih serius gitu ketika meneliti kalimat, menemukan kalimat yang diinginkan dari materi yang itu ya, simple present tense ya. Nah itu luar biasa sekali. Mungkin nanti untuk ke depan dari penyajian untuk gamenya ini ya, yang berdasarkan hasil pengamatan kemarin itu yang mampu untuk meningkatkan dari fokus siswa. Kalau dari pengamatan saya secara keseluruhan bagus sekali apa yang boleh terapkan di kelas kemarin, sehingga benar seperti yang jenengan sampaikan tadi, 85-90% seluruh siswa aktif kemarin ya, sampai tidak terasa. Sebelumnya kan ketika di pra Bu Lika cerita ya bahwa kelas itu kelas spesial gitu, artinya anak-anak belum sampai bel selesai sudah geger minta istirahat. Tapi kemarin kita sampai sampai betul bel gitu, anak-anak masih enjoy gitu mengikuti sampai closingnya gitu kan. Luar biasa. Semoga ke depan nanti dari temuan yang sudah Bu Lika dan saya dapatkan tadi, kemudian rencana ke depan dari Bu Lika nanti, bahwa Bu Lika akan mencoba untuk menggali dari gaya belajar siswa, baik melalui wawancara langsung maupun kuesioner begitu, sehingga nanti yang akan menjadi pertimbangan Bu Lika ketika menerapkan metode belajar gitu ya. Oke. Ini kegiatan pasca observasi ini adalah akhir dari tahapan supervisi kita ya. Nah, seperti yang Bu Lika sampaikan tadi, ini adalah pengalaman pertama begitu ya, pengalaman supervisi dengan tahapan pra observasi dan juga pasca observasi. Nah, saya ingin tahu perasaan Bu Lika selama ngobrol dengan saya, selama ingin menjalankan aktivitas ini mulai dari pra kemarin sampai pasca ini, bagaimana pengalamannya? Senang sekali sebenarnya. Kenapa? Karena paling ini ya, saya merasa saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, dan saya rasa betul-betul baru pertama kalinya hanya sampai pra saya diobservasi, tadi ada pas observasi ini betul-betul luar biasa, dan saya banyak mendapatkan ini akhirnya ilmu baru, pengetahuan baru.
bahwa untuk menjadi guru yang hebat itu tidak mudah. Untuk menjadi guru yang hebat itu perlu persiapan yang luar biasa. Tidak tiba-tiba kita masuk kelas, materinya apa, kita autodidak di situ, tiba-tiba memberikan tidak. Tapi kita harus betul-betul making preparation sebelumnya. Dan terima kasih banyak juga karena Bu kami sudah banyak membantu saya dalam hal ini. Kenapa? Karena ilmu yang jenengan share kepada saya juga bisa saya terapkan, akhirnya bisa bermanfaat bagi anak juga. Sama-sama juga. Untuk pembelajaran buat saya pribadi juga. Nah, saya ingin juga ini masukan dari Bu Lika untuk saya gitu ke depannya agar saya bisa meningkatkan apa yang menjadi fokus saya di sini sebagai observer dalam kegiatan seperti ini. Saya rasa semuanya sudah bagus. Apa yang perlu ditingkatkan? Saya rasa semuanya sudah oke. Di awal juga sebelum masalah observasi, jenengan sudah memberikan arahan-arahan, itu juga sudah luar biasa. Akhirnya apa yang saya kerjakan itu bisa berjalan dengan smoothly seperti itu, bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kalau saya bisa sedikit memberikan saran hanya ini, tidak terlalu banyak moving untuk jenengan ya. Karena terlalu banyak moving ya. Karena kadang-kadang saya merasa betul-betul saya diamati dengan sangat ini ya. Itu mungkin. Oke. Berarti jelas ya. Kemudian selama kita proses ngobrol itu kira-kira berikan merasa nyaman nggak dengan obrolan kita? Apakah ada pesan-pesan yang nggak nyaman? Enggak, nyaman sekali, biasa sekali. Artinya apa yang kita bicarakan juga nantinya saya yakin akan banyak memberikan manfaat ke depannya saya sebagai seorang pendidik. Apalagi jenengan juga tahu mapel kita mungkin tidak hanya mapel saya, mapel jenengan juga tergolong dalam mapel yang banyak tidak disukai oleh anak-anak. Semoga setelah ini nanti anak bisa suka ya. Iya, amin. Ya. Terima kasih Bu Lika atas waktunya untuk yang kemarin sampai hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat. Amin. Bagi pelayanan kita kepada murid-murid kita, itu adalah tujuan utama dan yang nomor satu dari kita seperti itu. Semoga ke depan bisa mendatangkan banyak manfaat dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.